Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bolehlah salam kiri kanannya, selamat hari Natal. Suami istri yang belum salaman, salaman juga, selamat hari Natal. Ya, sesama pelayan yang belum salaman, katakan selamat hari Natal. Haleluya. Tema yang memberkati kita hari ini adalah sukacita Natal. Sukacita Natal. Dari Sabang sampai Merauke, di seluruh dunia orang bersukacita karena motivasinya abadi. Banyak orang bersukacita, motivasinya temporer. Itu akan selesai seiring dengan selesainya motivasinya itu. Tapi kalau Natal ini sukacitanya kita bukan temporer, selama-lamanya. Dari dunia sampai kepada kekekalan. Haleluya. Itu sebabnya hari ini diperdengarkan kepada kita sukacita Natal. Tokoh yang kita dengarkan hari ini atau figur yang kita dengarkan hari ini adalah orang Majus. Siapakah orang Majus itu? Orang Majus bukan orang Israel. Bukan. Bayangkan. Orang Majus itu kalau kita baca telusuri adalah orang Iran. Ya. Mereka adalah ahli perbintangan yang dalam bahasa Yunani disebut dengan magoi. Mereka profesinya mempelajari bintang tata surya. Ini luar biasa. Yesus lahir sudah datang dari bangsa lain yang bersukacita mengikuti bintang itu. Ketika mereka melihat bintang ada sesuatu keajaiban, lalu mereka dengan pasukannya, dengan kendaraannya onta. Antar negara saudara-saudara, itu bukan berhari-hari tapi berminggu-minggu. Diikuti bintang itu. Ya. Apa terjadi yang terjadi gerangan? Mari kita baca firman Tuhan. Dari Matius 2 ayat 10 sampai dengan 11. Matius 2 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, orang lain yang dari jauh itu dengan profesinya mengikuti bintang, ketika bertemu Tuhan Yesus memang benar mereka bersukacita. Ya. Sukacita mereka karena menemukan Sang Raja, Yesus. Ini motivasi yang abadi yang ditulis berabad-abad sampai di Alkitab yang kita baca hari ini yang memberkati kita karena mereka menemukan Tuhan Yesus. Itu sukacitanya. Lepaslah kecapean mereka itu. Lepaslah penderitaan mereka itu di jalan berhari-hari berminggu-minggu. Lepas sukacitanya ketika sampai kepada tujuan bertemu dengan Tuhan Yesus. Pencarian mereka akan Kristus itu walaupun penuh tantangan berakhir dengan sukacita yang sejati. Pencarian ahli perbintangan itu, orang Majus itu dengan segala hiruk pikuknya berakhir dengan sukacita yang sejati karena bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudara, boleh kita capek, boleh kita lelah, boleh panitia capek, boleh lelah, tapi semua akan berakhir karena perayaan Natal sudah tiba dan maksud Tuhan terlaksana dan kita bertemu atasnya. Semua persembahan yang sudah diletakkan, baik itu uang, materi, waktu,
waktu ya akan sampai kita kepada sukacita yang sejati karena kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam perayaan Natal ini. Haleluya. Pertama yang kita pelajari dari orang Majus ini, ada perjalanan yang melelahkan, ayat 1 sampai 9. Perjalanan mereka melelahkan. Ya. Kita dari rumah aja kadang-kadang udah lelah sampai ke sini. Ya, paling berapa menit. Ya. Sudah lelah kita. Nah, orang Majus ini perjalanannya sangat lelah sekali. Tapi mereka tidak mau mundur, harus sampai dengan tujuan. Ada apa gerangan bintang itu? Kok ada bintang yang unik di langit itu? Belum lagi mereka dikecewakan oleh Herodes. Karena mereka menganggap ya raja yang lahir itu bagi mereka ya di istana Herodes. Raja, siapa yang tidak kenal Herodes? Herodes mengatakan dengan diplomasi yang sangat tinggi, tapi Tuhan tahu. Ketika kalian bertemu dengan raja itu, sampaikan kepada saya supaya aku menyembah. Lain di hati, lain di mulut. Karena ternyata titah dikeluarkan. Semua anak di bawah umur 2 tahun harus ditebas, dibunuh tanpa kecuali. Tapi karena Tuhan berkehendak, tak bisa dibawa akalnya Raja Herodes. Kalau Tuhan berbicara kepada saudara lewat pesan, lewat rema, lewat firman Tuhan, yakinlah itu akan terjadi. Tantangan boleh terjadi, hambatan boleh terjadi, tetapi ketika Tuhan berfirman, itu akan terjadi. Maka ketika titah pasal dikeluarkan, semua bayi akan dibunuh, maka Yesus dibawa Maria dan Yusuf ke Mesir. Naik onta lagi, saudara-saudara. Ya, tantangannya besar. Saudaranya menggendong anak sebentar udah capek. Ya, tapi Maria, bayangkanlah bagaimana sumber asinya Maria kepada bayi itu di jalan itu, dia makan apa gerangan. Tetapi ketika Tuhan berkehendak, semua jalan akan dikasih penyelesaian solusi dan disampaikan kepada tujuannya. Ini rema yang saya dapat tadi sewaktu pujian penyembahan disampaikan. Ya. Remahnya begini, ketika Tuhan sudah berbicara, ya, maka segala sesuatu akan dibereskan Tuhan, walaupun tantangan banyak. Dan aku menjejakkan kakiku di gereja ini, itu sebabnya saya menangis dan menangis, memuji Tuhan. Ketika Tuhan menginjakkan kakinya di tempat di mana kita berada di gereja ini, jangan katakan tantangan enggak ada. Jangan tantangan hambatan tidak ada. Tantangan akan semakin besar agar visi Tuhan itu dihilangkan dan tidak terjadi. Tapi ketahuilah sekali Tuhan berfirman, tak satu apapun yang menghilangkan itu. Sama dengan titah Herodes yang mengatakan semua anak akan dibunuh. Sama dengan titah Firaun yang mengatakan di Mesir semua anak akan dibunuh 2 tahun ke bawah. Karena populasi Israel sudah banyak di Mesir. Tapi Musa oleh ibunya diberikan ke sungai Nil. Saudara-saudara, suatu saat kalian lihat sungai Nil itu. Sampai hari ini ada. Besar sungai itu. Ada kapal besar di situ, kapal pesiar. Kami naikin itu. Maka berjalan, dilihat elok rupanya oleh putri raja. Carilah aku yang menyusuinya. Saudara-saudara, hati Tuhan yang menjamah itu. Dia kan tahu bapaknya sudah mengeluarkan titah semua anak harus dibunuh. Putrinya tahu, semua tahu, itu udah pasal, aturan. Tapi kenapa? Tuhan jamah hatinya. Itu yang rema aku terima waktu aku menyembah Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan akan berbicara di hati saudara. Tuhan berbicara rema dan lewat firman Tuhan. Sampai hari ini tetap itu terjadi. Menguatkan, mengokohkan kita akan panggilan pelayanan kita masing-masing.
Herodes mengecewakan orang Majus itu karena orang Majus ini memakai pikirannya bukan petunjuk Tuhan tentang bintang. Raja kan di sini. Bintang tidak membawa mereka ke situ sebetulnya. Tetapi ingatlah ketika anak-anak Tuhan itu jatuh, ya, Tuhan dapat menggunakan kesalahan manusia untuk meneguhkan firman-Nya. Ingat, ketika anak-anak Tuhan jatuh, tersandung atau apapun, seperti orang Majus ini salah tidak diikuti bintang itu karena bintang tidak membawa mereka ke situ. Tapi kesalahan manusia dapat meneguhkan firman dan membawa mereka kembali ke jalur yang benar. Ya. Banyak anak-anak Tuhan salah. Ya. Tapi ingat, ketika hatimu masih tetap sumbu itu tetap menyala kepada Tuhan, walaupun nyala itu sedikit, Tuhan akan menuntun engkau meneguhkan firman-Nya dan membawa saudara kembali ke jalur yang benar. Tuhan namanya. Jadi perjalanan yang melelahkan itu, orang Majus tidak menyerah. Kami harus berjumpa dengan Yesus. Lalu apa respon orang Majus? Ketika melihat keliru jalannya, bintang dilihat lagi, petunjuk Tuhan dilihat. Ya. Respon orang Majus itu ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini hanya 2 poin khotbah ini. Khotbah pertama tadi perjalanan yang sangat melelahkan. Dan poin yang kedua adalah respon orang Majus. Ketika orang Majus itu menyembah Yesus. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, hatinya sangat sukacita sekali. Senang sekali. Rupanya ini arti bintang itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberikan kesempatan kebebasan kepada manusia. Dia memilih bersukacita apa tidak. Ya. Kalau pilihanmu bersukacita dengan motivasi yang benar, hari Natal, ya, engkau akan semakin semangat, bergeluri memuji Tuhan. Engkau akan diberikan kekuatan yang berlimpah-limpah. Dan mengampuni sesamamu, teman-temanmu, engkau akan berikan semangat. Sebab di hari Natal itu kalau ada yang tersimpan di hati tidak bisa berdoa, susah. Ya. Maka harus ada dilepaskan apapun itu. Ya, Natal sudah jadi, sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah kita merayakannya, maka lepaskan segala sesuatu yang menghalangi engkau. Aku akan lepaskan segala sesuatu yang menghalangi aku tidak bersukacita itu. Haleluya. Jangan disimpan. Penghalang apapun itu. Karena itu akan mempengaruhi orang-orang untuk tidak bersukacita, mempengaruhi dia tidak semangat, mempengaruhi dia semakin tidak connect dengan Tuhan. Keputusan ini di hati saya, di hati kita. Tapi kita terimalah, kita pelajarilah figur hari ini orang Majus, ya, yang tidak mengingat-ingat kelelahannya, yang tidak mengingat-ingat pesan daripada Herodes. Tidak diingat pesannya. Apa pesan Herodes? Ketika engkau bertemu, datanglah kepada saya supaya aku menyembah. Tapi orang Majus itu ketika setelah berjumpa dengan Yesus, mereka berjumpa dengan Tuhan dengan malaikat di dalam mimpinya. Hai orang Majus, jangan engkau kembali ke Herodes, tapi cari jalan yang lain. Mereka mencari jalan yang lain, saudara-saudara. Artinya apa? Mereka bertobat, belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Bukan Herodes yang dimaksud oleh Tuhan Raja itu, tetapi Yesus. Mereka memilih jalan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, taat kepada petunjuk Tuhan. Puncak sukacita mereka adalah menyembah Yesus dan mempersembahkan apa yang mereka punya, emas, kemenyaan dan mur. Ada yang lebih berharga dari emas? Sekarang 1 gram berapa rupiah, Mas?
naiknya luar biasa kan. Kalau nggak salah udah 20 berapa ya? Karena saya tidak belanja-belanja, tapi saya baca media, emas begitu naik harganya di atas uang. Kalau uang disimpan orang 5 tahun itu inflasi karena naik harga. Mobil naik, minyak goreng pun naik kalau disimpan uang. Apalagi 10 tahun, apalagi 20 tahun, lama-lama uang itu tidak punya arti. Tapi kalau emas disimpan itu selalu menyesuaikan. Atau investasi itu selalu menyesuaikan harga. Ini orang Majus ini mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan Yesus Kristus, emas, kemenyan dan mur, layaknya mempersembahkan kepada seorang raja. Mereka tahu. Mereka bukan orang Israel. Mereka bukan mengenal Allahnya Israel, tetapi mereka tahu petunjuk itu mengatakan ini raja, ini Yesus, ini luar biasa. Lalu mereka mempersembahkan yang terbaik darinya. Saya tahu saudara-saudara sudah mempersembahkan yang terbaik dalam Natal ini. Mulai dari ketua panitia, semuanya, ya seksi-seksi jemaat, saya tahu sudah mempersembahkan yang terbaik. Kalaupun belum sempat mempersembahkan uang dan emas, enggak apa-apa, persembahkan hatimu. Karena ada momen, ada taat, ada waktu. Ya. Oleh karena itu, jangan dipengaruhi apapun sukacitamu Natal ini. Ya. Jangan menjadi sukacitamu kendor. Karena apapun. Karena engkau sudah mempersembahkan waktumu, datang merayakan Natal tadi malam. Puji Tuhan kan tadi malam. Kalau doa saya begini, Tuhan kalaupun datang hujan Tuhan, malam hari Tuhan. Saya bangun kemarin itu, sebelum Natal itu, saya bangun jam 2. Gak bisa tidur, jarang-jarang aku begitu. Kalau aku bisa begitu, saya bilang berfirmanlah ya Tuhan, aku siap mendengarkanmu. Begitu. Lalu aku berdoa, lalu aku dengar pesan-pesan Tuhan. Mulai jam 1 hujan itu. Ya, karena aku 2 jam itu. Doa, penyembahan, sambil mematangkan khotbah yang saya sampaikan tadi malam, saudara-saudara. Hujan itu, tapi gerimis-gerimis. Lalu saya tidur lagi. Ya, kalaupun hujan Tuhan malam hari lah. Kita bisa nego dalam doa dengan Tuhan. Termasuk hari ini Tuhan, jam 10.00. Ya, kalau boleh jangan hujan Tuhan. Kalaupun hujan malam hari Tuhan. Dan semua penuh tempat itu, ya, itu dikirim Tuhan. Ya. Dan saudara-saudara juga mungkin berusaha di situ. Pertama sekali datang, jemaat belum datang ya. Undangan dari Ebony datang. Kami jam 5 datang. Kami sapa, dari mana Pak? Klaster Ebony. Dari mana undangan? Dari Satpam. Dibawa undangan itu. Satpam. Dari sebelah itu saudara-saudara. Ya, saya mendekati mereka. Ibu Gembala tahu beberapa kali aku. Karena saya connect hamba-hamba Tuhan semua sibuk. Saya jalan. Karena pelayanan tidak boleh dihambat apapun. Ya, akan jalan terus. Nanti ulang tahun gereja kita sepakati kalau ibadah pertama di sini Januari tanggal 9. Kalau itu kita sepakati ulang tahun gereja, kita buat event di sini, mengundang pelayan Tuhan, psikolog yang hamba Tuhan tentang bagaimana membangun keluarga, generasi, memang bidang mereka. Mereka terpelajar luar biasa. Kita buat juga penyuluhan kesehatan dengan menggunakan dokter para medis yang ada di sini, dengan para bidan yang ada di sini. Ya. Nanti urunan lagi Pak Pendeta, enggak, ada kas gereja. Ya. Yang menabur silakan, yang tidak menabur enggak apa-apa. Memperkenalkan tubuh Kristus kepada mereka. Bukan hanya Natal ternyata gereja ini eksis. Tetapi di bidang kesehatan, di bidang penyuluhan, di bidang pencerahan, di bidang bisnis dan usaha nantinya. Ya, banyak hal. Gereja harus hadir di situ saudara-saudara.
Puji Tuhan diakonia sudah ada. Kita dukung itu saudara-saudara. Haleluya. Saling mengingatkan maksud saya. Saya kan bisa lupa juga. Tapi hamba-hamba Tuhan pelayan ingatkan itu. Telepon saya WA bagaimana kapan ini. Ya, karena jalur kita sudah masuk. Ya. Apa yang menjadi aplikasi firman Tuhan ini dalam kita bersukacita Natal ini? Ikuti petunjuk dan arah. Seperti orang Majusi itu diikuti petunjuk. Konsisten. Tuhan pasti memberi petunjuk kepadamu. Khotbahnya tadi malam membangun keluarga itu sudah petunjuk. Kalau belum diingat lagi, lihat di YouTube, ada di YouTube. Ya. Itu tuntunan Tuhan untuk membangun keluarga. Ikuti. Ikuti petunjuk Tuhan dari firman Tuhan. Ya. Ikuti petunjuk Tuhan dari rema yang kau terima dikala Roh Kudus berbicara di hatimu. Ya. Dan orang Majusi itu mengatasi kekecewaannya terhadap orang Raja Herodes. Mereka tidak mau larut di kekecewaannya. Ya. Kekecewaan kita harus kita atasi. Apapun itu, kita atasi kekecewaan. Jangan larut dalam kekecewaan. Karena itu salah satu cara untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Ya. Bahwa pertemuan mereka dengan Kristus itu, pertemuan orang Majus itu dengan Kristus mengakhiri keputusasaan dan kekecewaan dan membawa sukacita surgawi yang tak tergantikan. Ya. Mengatasi kekecewaan itu kita berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka itu akan membawa sukacita surgawi yang tak tergantikan apapun. Inilah motivasi kita bersukaria, bersukacita di dalam Natal. Dan seterusnya modal ini menjadi modal kita masuk di tahun 2026. Tuhan juga memakai profesi kita masing-masing, profesimu untuk jadi berkat. Kalau orang Majus itu dipakai Tuhan profesinya di bidang perbintangan untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Maka saudara-saudara siapapun saudara-saudara mendengarkan firman, anak-anak muda, orang tua, apapun profesimu, pekerjaan dan kegiatanmu, Tuhan akan memakai engkau menjadi berkat. Berjumpa dengan Tuhan. Aminkan firman Tuhan di Natal ini. Tuhan akan menambahkan berkatnya, damai dan sukacita kepadamu. Sebagai penutup daripada khotbah ini, dengarkan baik-baik. Ketika kita benar-benar berjumpa dengan Kristus, maka kita menyerahkan waktu kita, menyerahkan talenta kita, dan seluruh hidup kita bukan lagi beban, tetapi menjadi sukacita. Saya ulangi, ketika kita benar-benar berjumpa dengan Kristus, maka kita menyerahkan waktu, talenta, dan seluruh hidup kita bukan lagi sebagai beban, tetapi sukacita yang abadi.